Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Alan Stories, channel yang akan membahas tentang kisah misteri, kasus kriminalitas, mitos, tradisi adat, dan sejarah. Bagaimana kabar kalian sobat? Semoga kalian selalu diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki, dan panjang umur. Di video kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah kasus pembunuhan seorang ibu rumah tangga muda yang didalangi oleh suami, ibu mertua, dan kakak iparnya sendiri. Nah, bagaimana ceritanya? Penasaran kan? Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan tekan tombol notifikasi loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan setiap saya upload video baru. Oke lah guys, nggak usah basa-basi, mari kita bahas-bahas. Ini dia, check this out. FS dan MR merupakan pasangan yang menikah di usia yang terbilang cukup muda. Seperti remaja pada umumnya, dua sejoli ini saling kenal melalui sosial media. Karena kedekatan mereka di media sosial, MR berani membawa FS ke rumahnya meskipun baru kenal 1 minggu. Awalnya, orang tua MR tidak menginginkan anak lelakinya menikah dini. Namun karena MR sudah terlanjur membawa anak gadis orang pulang ke rumahnya, maka tidak ada pilihan lain selain menikahkan mereka berdua. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, sekedar informasi saja buat teman-teman. Selain memiliki tradisi kawin culik, ada satu hal yang sering terjadi di daerah Lombok yang masih dipraktekkan oleh beberapa keluarga sampai sekarang. Ketika seorang anak laki-laki membawa pacarnya keluar sampai larut malam, apalagi sampai tengah malam, maka orang tua si gadis tidak mau menerima anaknya pulang, melainkan harus dikawinkan dengan si pria tersebut. Karena menurut sebagian dari mereka, itu merupakan aib yang bisa merusak nama keluarga. Oke, kita lanjut ke ceritanya. FS menikah dengan MR pada awal tahun 2021 yang lalu. Ketika itu, umur FS masih 17 tahun, sedangkan MR berumur 18 tahun. Keduanya menikah di bawah tangan, alias tidak tercatat secara resmi di pengadilan agama. Pernikahan dini tersebut membuat keduanya harus rela putus sekolah. Menjalani sebuah rumah tangga memang tak seindah masa-masa saat berpacaran. Besarnya tanggung jawab membuat MR harus banting tulang mencari nafkah untuk keluarganya. Setelah menikah, keduanya tinggal di rumah orang tua MR. Sehari-hari, MR bekerja mencari pakis di hutan bersama ayahnya. Sedangkan FS berada di rumah menunggu sang suami pulang dari hutan. Setelah dipetik, pakis-pakis tersebut kemudian dijual oleh FS ke pasar, dan hasil penjualan pakis ditabung sedikit demi sedikit. Akan tetapi, di sisi lain, MR merasa FS mulai berubah setelah mereka berdua menikah. Mereka berdua sering terlibat cekcok. Bahkan, FS sempat pulang ke rumah orang tuanya, dan MR harus bolak-balik ke Lombok Timur untuk membujuk FS supaya mau kembali ke rumahnya. Namun setelah kembali ke rumah MR, bukannya membaik, hubungan keduanya malah semakin memburuk. Menurut MR, sang istri menjadi lebih pemalas dan suka melawan perintahnya. FS lebih sering berdiam diri di kamar dan bermain handphone daripada melayaninya dengan baik sebagaimana tugas istri pada umumnya. Hal ini membuat MR merasa kesal dan menyimpan dendam kepada istrinya sendiri. Saking kesalnya, dia sampai berniat untuk menghabisi nyawa istrinya. MR sempat mengutarakan niatnya untuk menghabisi nyawa sang istri kepada ibunya, yaitu IS. Di luar dugaan, sang ibu menjawab, "Terserah kamu, karena istrimu itu juga tidak mau disuruh dan patuh perintah ibu." Ternyata, menurut IS,
FS lebih patuh terhadap perintah sang ayah mertua ketimbang dirinya. Hal itu membuat IS merasa kesal dan cemburu. Kemudian, pada tanggal 1 Januari 2023, MR berniat menghabisi istrinya. Namun karena kondisi rumah yang sedang ramai, membuat rencananya gagal. Selasa tanggal 3 Januari 2023, pukul 0.30 WITA, MR pulang ke rumah setelah mengantar bapaknya ke hutan. MR lalu meminta FS membuatkannya kopi. Namun saat itu, FS tak menghiraukan permintaan sang suami. Kesal dengan perlakuan FS terhadapnya, MR marah dan langsung memukul pipi istrinya, kemudian mencekik dan mendorongnya. Tak disangka, aksinya tersebut diketahui oleh ibu dan kakak MR. Namun bukannya melerai, mereka berdua malah membantu MR menganiaya FS. Adapun peran masing-masing pelaku, yakni MR mencekik leher korban menggunakan tangan. Kemudian S kakak MR menahan kaki FS dengan mengikatnya, sehingga FS tidak bisa melakukan perlawanan. Sementara itu, ibu MR yaitu IS mengambil tali yang ada di dapur untuk menjerat leher menantunya. Setelah melihat kondisi FS lemas dan diyakini telah meninggal, MR mencoba untuk menghilangkan jejak. Dia merancang skenario dengan menggantung FS di kusen kamarnya agar terlihat seolah-olah sang istri telah bunuh diri. Beberapa saat kemudian, MR pergi ke hutan untuk menjemput ayahnya. Setelah melakukan aksi kejinya, mereka bertiga melakukan aktivitas seperti biasanya, seolah-olah tak terjadi apa-apa. Mayat FS sendiri pertama kali ditemukan oleh adik iparnya, yakni R berusia 13 tahun, yang pada waktu itu baru pulang sekolah sekitar pukul 11.30 WITA. Ketika masuk rumah, R melihat kakak iparnya tergantung terbujur kaku di kusen kamarnya, dengan posisi kaki menyentuh lantai. Penemuan tersebut membuat R kaget dan langsung memanggil ibunya, yaitu IS. "Ibu lihat, kenapa dengan kakak?" kata R memanggil ibunya. Mendengar teriakan R, IS langsung bergegas menuju kamar korban. IS yang melihat menantunya tewas tergantung, berpura-pura berteriak histeris memanggil tetangganya. Sontak saja, kejadian tersebut membuat ramai satu kampung. Warga kemudian menghubungi suami korban yang saat itu sedang bekerja di hutan. Meski begitu, tidak ada yang berani mengangkat ataupun memindahkan mayat FS. Mereka lebih memilih menunggu petugas berwajib yang sebelumnya telah dihubungi oleh warga setempat. Kemudian sekitar jam 12 siang, MR dan ayahnya yaitu AR pulang dari hutan. Sang ayah mertua cukup syok mendengar menantu kesayangannya meninggal dengan cara yang cukup mengenaskan. Dia juga sempat ingin menurunkan jasad sang menantu, namun dicegah oleh warga. Warga mengatakan, "Kita tunggu polisi dulu, biar mereka yang menangani." Sedangkan MR terlihat pura-pura syok melihat keadaan istrinya. Setelah beberapa saat menunggu, akhirnya polisi tiba di lokasi kejadian dan langsung melakukan olah TKP. Didampingi petugas puskesmas Tanah Beak untuk memastikan penyebab meninggalnya FS. Apakah FS murni gantung diri seperti saat ditemukan? Atau mungkin ada unsur pidana seperti FS sengaja dibunuh oleh seseorang? Pada saat melakukan olah TKP, polisi menemukan beberapa kejanggalan. Di antaranya, pada saat itu FS dalam posisi tergantung dengan kaki yang menyentuh tanah, serta posisi leher yang tergantung sangatlah rendah. Jadi, sangat kecil kemungkinan orang bisa meninggal jika bunuh diri dengan posisi seperti itu. Kemudian, mayat FS dibawa ke puskesmas Tanah Beak untuk dilakukan pemeriksaan awal. Setelah itu, jasadnya dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan autopsi.
Berdasarkan hasil pemeriksaan tim medis Puskesmas Tanah Beak, pada bagian kepala serta muka tidak ditemukan kelainan. Sementara pada leher terdapat bekas jeratan tali yang terlihat kebiruan dan bengkak. Lidah dalam keadaan tergigit. Pada alat kelamin korban terlihat cairan yang kekuningan setelah urin. Ditemukan beberapa bekas luka di bagian dada dan tangan FS. Dan juga ditemukan luka lecet di lutut. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam, polisi menyimpulkan bahwa FS meninggal karena dibunuh, bukan bunuh diri. Dan setelah didesak, akhirnya MR mengaku kepada polisi bahwa dialah yang membunuh istrinya sendiri, dibantu kakak dan ibunya. AR tak menyangka bahwa anaknya tega melakukan hal sekeji itu. Karena menurutnya, selama tinggal seatap dengan anak dan menantunya, AR tak pernah mendengar FS dan MR bertengkar, apalagi berseteru dengan kakak ipar atau mertuanya. Mereka akhirnya ditangkap dan ketiganya saat ini ditahan di Polres Lombok Tengah. Atas perbuatannya, MR dijerat dengan pasal 340 KUHP, subsidiar pasal 338 KUHP, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, dengan ancaman hukuman mati atau pidana seumur hidup, atau paling lama 20 tahun penjara. Itulah sedikit kisah tentang kasus pembunuhan yang menewaskan FS, seorang ibu rumah tangga muda yang didalangi oleh suaminya sendiri. Jika ada kesalahan informasi atau perbedaan pendapat, tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.